Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, mari sebelum kita mulai belajar, kita awali berdoa seperti biasanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2021. Setelah anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat memahami cara berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Yang kedua, anak-anak dapat menentukan karakter tokoh yang terdapat dalam dongeng. Nah, inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Bagaimana anak-anak sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Yuk persiapkan dulu alat tulis kalian dan paket serta LKS kalian. Nah, dengarkan penjelasan berikut ini. Berterima kasih merupakan ciri orang yang selalu bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Kita perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Namun, caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Kita berterima kasih kepada tumbuhan dengan cara merawatnya dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Sedangkan cara kita berterima kasih kepada hewan adalah dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum dan tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Apakah anak-anak sudah bersyukur hari ini? Meminta maaf. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Nah, anak-anak, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Karena dengan meminta maaf, kita merasa lega. Hubungan dengan orang lain pun akan tetap baik. Untuk meminta maaf, diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Bersikap baik. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan juga akan memberikan banyak manfaat pada kita. Setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi tentang bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan, kepada tumbuhan, sekarang untuk tugas yang pertama, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nah, di sini ada dua nomor ya, nomor 1 dan nomor 2. Kerjakan di buku tugas kalian.
Setelah selesai mengerjakan tugas yang pertama, selanjutnya perhatikan kembali pembelajaran berikutnya ya. Dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri 2. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harum. Semerbak memenuhi taman ini. Putri 1. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Bunga sedap malam berbicara. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu? Bunga anggrek berbicara. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru berbicara juga. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Nah, itulah perbincangan antara bunga-bunga yang ada di taman. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak. Kumbang yang datang bertambah banyak, membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam berbicara. Ternyata aroma harumu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Bunga anggrek pun berbicara. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru juga minta maaf. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Bunga melati berbicara. Aku sudah memaafkan kalian. Teman-teman, sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk lagi. Nah, dari dongeng tadi kita akan menuliskan 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Nah, nomor 1, Bunga Sedap Malam. Karakternya iri hati, berburuk sangka. Nomor 2, Bunga Anggrek. Karakternya iri hati, berburuk sangka. Nah, tokoh yang ketiga, Bunga Mawar Biru. Karakternya di sini juga iri hati dan berburuk sangka. Tokoh yang keempat yaitu Bunga Melati. Karakternya yaitu pemaaf dan baik hati.
Setelah mendengarkan penjelasan tadi tentang bagaimana menentukan karakter tokoh dari sebuah dongeng, sekarang untuk melatih pemahaman anak-anak, sekarang tugas yang kedua ada pada buku LKS-mu. Bukalah pada halaman 12 sampai dengan 13. Nah, sebelum mengerjakan tugas yang kedua ini, bacalah terlebih dahulu dongeng yang berjudul Kisah Pohon Besar yang Angkuh. Nah, anak-anak boleh dibantu oleh ayah atau bunda dalam membacakan dongeng ini. Nah, setelah anak-anak memahami isi dongeng untuk tugas yang kedua ini, nah, tuliskan tokoh-tokoh yang terdapat dalam dongeng Kisah Pohon yang Angkuh beserta karakternya. Kerjakan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Nah, boleh dikerjakan di LKS saja. Tuliskan dari dongeng Kisah Pohon Besar yang Angkuh tadi, tokohnya siapa saja kalian tulis. Nah, dari tokoh itu karakternya bagaimana? Nah, tentukan tokoh dan karakternya berdasarkan dongeng tersebut. Inilah yang menjadi tugas kedua anak-anak. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tulis diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.